Halo guys, selamat datang di channel Case Game. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kanal ini. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Cerita dimulai di suatu sudut kehampaan kosmik. Sebuah kapal luar angkasa mengapung tenang, diiringi suara seorang astronot yang berbicara. Ia menenangkan seorang wanita yang masih tinggal di bumi, meyakinkannya bahwa ia akan segera pulang. Sambil berbicara, ia menyebutkan hal-hal yang akan dirindukannya selama perjalanannya. Tetapi yang paling penting, ia mengungkapkan bahwa dirinya akan sangat merindukan wanita tersebut. Ia juga mengenang adik perempuannya, seorang seniman bermata biru, yang akan tumbuh besar tanpa kehadirannya dan pasti meraih kesuksesan besar. Sementara itu, di sebuah desa kecil di pedesaan Prancis, adiknya bernama Elsa, sedang melukis huruf F berwarna hijau di patung astronot hitam yang dipajang di pintu masuk desa. Elsa juga bekerja sebagai perawat di panti jompo lokal dan selalu membawa buku sketsanya, mencatat berbagai hal yang menarik baginya. Pada hari itu, ia melaporkan kondisi pasien kepada rekan-rekannya. Ketika teman-temannya mengejek gaya bahasanya yang canggung, Elsa mencoba menjelaskan maksudnya menggunakan gambar yang dibuatnya. Namun, atasannya menegur tindakannya, meskipun Elsa tidak menghiraukannya. Setelah hari kerja berakhir, Elsa pulang ke rumah. Ternyata, supervisornya adalah ibunya sendiri. Di rumah, ia menyapa adik laki-lakinya bernama Vincent, sebelum pergi ke ruang bawah tanah yang digunakan sebagai kantor ayahnya. Mereka berbincang singkat, tetapi seperti biasa, tidak ada hal baru yang dapat diceritakan. Ayahnya memintanya berhenti melukis di monumen Frank, dengan alasan bahwa itu adalah tindakan vandalisme. Ia juga menyebut bahwa wali kota sudah beberapa kali memintanya untuk menghentikan perbuatan Elsa. Namun, Elsa marah dan menyalahkan kakaknya yaitu Frank, yang menghilang tanpa kabar 3 tahun lalu. Malam harinya, Elsa berbicara dengan Vincent, mengenang momen-momen yang mereka habiskan bersama Frank. Mereka dulu sering membayangkan sebuah kapal luar angkasa besar datang menjemput mereka untuk memulai petualangan seru jauh dari rumah, meninggalkan orang tua mereka. Namun, berbeda dengan Elsa, Vincent hampir tidak memiliki kenangan tentang Frank dan mendengarkan cerita Elsa dengan penuh perhatian. Percakapan mereka terputus oleh suara ibu mereka, yang mengingatkan bahwa sudah waktunya Vincent pulang. Sebelum berpisah, Elsa mengajak Vincent untuk melihat bintang-bintang, meski mereka kesal karena lampu jalan menghalangi pandangan mereka. Vincent bercanda bahwa mereka seharusnya menghancurkan lampu-lampu itu. Saat sedang asyik berkarya, Elsa tiba-tiba mendengar suara Frank. Ia tersentak, bingung dari mana suara itu berasal. Di saat yang sama, Vincent mematikan lampu jalan, dan kedua saudara itu terpana oleh keindahan langit malam yang penuh bintang. Keesokan harinya, Elsa kembali menjalani rutinitas di panti jompo. Ia menjalankan tugasnya dengan cermat, membantu seorang wanita tua membersihkan diri, mandi, dan berpakaian. Wanita itu berterima kasih kepada Elsa, dan membagikan resep masakan favoritnya yang masih diingatnya meskipun ia sudah lupa siapa suaminya. Saat itu, rekan kerja Elsa memberitahu bahwa ia akan pindah ke kota lain bersama saudara laki-lakinya, meninggalkan Elsa yang merasa kecewa. Sebagai ungkapan kebaikan, Elsa menawarkan diri untuk mengantar Nona Lebon pulang. Malam harinya, Elsa pergi ke klub remaja.
Sambil bersenang-senang dan menari, ia tetap menyempatkan diri membuat sketsa saat beristirahat. Dalam perjalanan pulang, ia melihat seekor anjing besar berdiri di tengah jalan, memandang mobilnya seolah mengisyaratkan sesuatu. Elsa keluar dari mobil dan mengikuti anjing itu hingga ke sebuah gang, di mana ia menemukan seorang wanita tergeletak di tanah. Setelah memeriksa, ia mendapati wanita itu masih hidup tetapi dalam keadaan mabuk dan tampaknya tunawisma. Terlihat dari kondisinya yang sering tidur di tempat tersebut. Elsa merasa resah dan memilih untuk tidak pulang. Ia memutuskan pergi ke bukit tempat ia dan Vincent pernah mengagumi bintang-bintang. Saat duduk di sana, Elsa tidak bisa mengabaikan suara Frank yang terus terngiang di pikirannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara itu lagi, kali ini lebih jelas dan tidak memudar. Frank berbicara padanya, mengungkapkan kebahagiaan karena dapat mendengar Elsa. Elsa pun bertanya di mana ia berada. Frank menjelaskan bahwa pesawat luar angkasanya telah menyimpang dari jalur, dan kini ia terjebak di tengah kehampaan gelap tanpa kru yang masih hidup. Suara Frank sampai padanya melalui makhluk-makhluk misterius yang ada di sekitarnya. Makhluk yang bahkan dapat berkomunikasi melalui pikirannya. Frank mengungkapkan ketakutannya bahwa ia mungkin sedang sekarat. Namun, makhluk itu memberitahunya ada cara untuk kembali. Tetapi hanya Elsa yang bisa membantunya. Untuk memulai, ia harus menemukan sebuah benih yang akan memungkinkan mereka menjalin komunikasi. Frank mengatakan benih itu berada sangat dekat, tepat di bawah kakinya. Elsa segera mencari dan menemukan sebuah kapsul transparan kecil dengan bentuk menyerupai benih di antara bebatuan. Ia mengambilnya dan, sesuai instruksi, meletakkannya di telinganya. Suara Frank terdengar lebih jelas dan lantang, mengungkapkan betapa ia merindukan Elsa. Elsa pun menceritakan tentang patung yang didirikan untuk mengenang dirinya. Keesokan paginya, Elsa terbangun di rumah dengan perasaan aneh. Ada cairan yang menetes dari telinganya. Panik, ia bergegas ke kamar mandi untuk mencoba mengeluarkan benih tersebut. Namun, benih itu tampaknya telah berakar. Saat ia menariknya, keluar serat putih panjang. Ketika Elsa berusaha memotongnya dengan gunting, suara asing tiba-tiba muncul, memintanya berhenti dan memperingatkan untuk tidak melanjutkan. Ketika Elsa mengabaikan perintah itu, suara tersebut menghukumnya dengan gelombang suara menyakitkan yang menyerang telinganya, membuatnya terjatuh ke lantai. Elsa memanggil nama Frank, tetapi suara itu menjelaskan bahwa Frank sedang dalam kondisi tidak sadar. Makhluk-makhluk yang mengelilinginya telah membuatnya tertidur akibat kadar oksigen yang rendah. Suara itu mengungkapkan bahwa makhluk-makhluk tersebut kini berada di sekitarnya, bahkan di dalam pikirannya. Elsa memohon agar mereka meninggalkannya, tetapi mereka menjawab bahwa mereka membutuhkannya seperti halnya Elsa membutuhkan mereka. Mereka berjanji akan membawa Frank kembali jika Elsa mengikuti perintah, dengan syarat utama, ia tidak boleh memberitahu siapapun tentang keberadaan mereka. Saat itu, Vincent masuk ke kamar mandi dan melihat Elsa tampak tidak sehat. Untuk menenangkan adiknya, Elsa berbohong dan menyuruhnya pergi. Setelah itu, suara asing itu memberi Elsa instruksi untuk mengikuti sebuah jalur yang hanya bisa dilihat oleh makhluk-makhluk tersebut. Sebagai imbalannya, mereka berjanji akan mengembalikan Frank. Namun, mereka memberikan syarat mengerikan. Elsa harus menemukan 5 tubuh manusia dalam waktu 3 hari. Makhluk itu menjelaskan bahwa mereka tidak berkembang biak, sehingga manusia tidak perlu khawatir tentang invasi besar-besaran. Keberadaan mereka akan tetap tersembunyi karena mereka tidak terlihat oleh manusia. Elsa mematuhi perintah mereka dan pergi ke sebuah area hutan terpencil.
Di sana, ia mulai berjalan di sepanjang jalur yang hanya terlihat oleh makhluk-makhluk tersebut, sambil menandai jalannya agar bisa kembali. Saat mengikuti instruksi, makhluk itu tiba-tiba bertanya tentang istilah sandera. Elsa menyadari bahwa makhluk tersebut mampu membaca pikirannya. Dengan tenang, ia menjelaskan makna kata itu. Makhluk itu mencoba menerapkan konsep tersebut pada situasi mereka saat ini, memikirkan siapa yang sebenarnya penjahat. Terganggu oleh diskusi filosofis ini, Elsa meminta suara itu untuk diam. Namun, suara itu dengan tegas memerintahkannya untuk berhenti berbicara dan melanjutkan berjalan lurus ke depan karena Elsa telah keluar dari jalur yang ditentukan. Elsa berargumen bahwa pohon itu tumbuh secara alami di tempatnya. Tetapi suara itu menegaskan bahwa jalur yang mereka cari pasti ada di sana. Elsa mendekati pohon itu, sementara makhluk-makhluk tersebut mengklaim bahwa Frank berada tepat di belakangnya. Untuk melanjutkan, Elsa kembali ke kota dan pergi ke toko perkakas di mana seorang kenalannya bernama Augustin. Ia menjelaskan bahwa pohon tersebut membutuhkan izin resmi sebelum bisa ditebang. Elsa memohon dengan keras, bersikeras bahwa itu hanya sebuah pohon. Augustin lalu mengarahkan Elsa ke Jordan, rekannya yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Elsa berhasil meyakinkan mereka untuk membantunya, dan bersama-sama mereka membawa gergaji ke hutan. Saat tiba di sana, Jordan mempertanyakan alasan menebang pohon tersebut. Elsa mengaku bahwa itu bagian dari taruhan dan bahkan menawarkan uang. Tetapi Jordan menolak. Meski demikian, ia mulai menebang pohon itu. Ketika hampir selesai, ia menyerahkan tugas akhir kepada Elsa, yang kemudian mengambil gergaji tersebut. Selama proses ini, Jordan menunjukkan ketertarikan romantisnya kepada Elsa. Setelah pohon tumbang, Elsa meminta mereka untuk pergi. Augustin kembali ke truk, tetapi Jordan mendekati Elsa. Elsa melawan dan meraih benda terdekat untuk membela diri. Dalam kekacauan itu, Augustin kembali dan meneriaki Jordan. Saat suasana memanas, Elsa dalam keadaan terpojok, mengarahkan gergaji ke arah Jordan, membuatnya mundur. Elsa lalu merangkak ke sepanjang jalur yang baru terbuka. Ia melihat ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikutinya, sebelum akhirnya keluar dari hutan. Di dekat lokasi itu, Elsa menemukan topi milik Augustin. Tetapi Augustin sendiri tidak terlihat. Suara asing itu muncul kembali, mengatakan bahwa pertukaran berhasil dan tidak akan ada yang mencurigai apapun. Namun, mereka juga memberitahu Elsa bahwa tubuh kedua, Jordan, tidak sesuai dan telah menghilang selamanya. Kini, tersisa 4 tubuh yang harus dikumpulkan. Elsa menuntut untuk bertemu dengan kakaknya. Tetapi suara itu malah menghukum dengan gelombang suara yang menyakitkan, memaksanya untuk patuh. Lalu mengingatkan bahwa mereka kini memiliki Augustin dan bisa mengambil nyawanya juga jika Elsa menolak. Tiba-tiba, Elsa merasa dirinya berada di dalam pesawat luar angkasa yang sunyi, berjalan menyusuri koridornya. Di sana, ia melihat Frank tertidur lelap. Dengan penuh emosi, ia menyentuh wajah kakaknya, merasakan janggutnya yang tumbuh lebat. Segalanya tampak seperti adegan dalam komik yang pernah ia gambar semasa kecil. Elsa mendengar suara Frank, mengingatkannya tentang komik itu dan bagaimana ia dulu melarangnya membaca karya tersebut. Namun, diam-diam, Elsa pernah mengirim komik itu ke sebuah kompetisi untuk anak muda, meskipun hasilnya ditolak. Frank kini bertanya kepada Elsa tentang perkembangan seninya, menambahkan bahwa ia akan merasa bangga saat kembali. Namun, waktu terhenti,
dan Elsa kembali ke kenyataan. Bersama Augustine, ia berkendara kembali ke kota. Meski merasa bingung mengapa ia harus menjadi penentu segalanya, Elsa meminta Augustine untuk memberitahu orang lain bahwa Jordan telah pergi dan tidak akan kembali. Ia juga bersikeras agar Augustine tetap tersenyum untuk menjaga penyamarannya. Kemudian, suara itu mengingatkan Elsa bahwa waktu semakin singkat. Hanya tersisa 3 hari, karena masa transisi tidak dapat berlangsung lebih lama. Sementara itu, ibunya mengobati luka-luka kecil yang Elsa dapatkan dari hutan. Di tengah perawatan, Elsa pergi ke ruang penyimpanan dan menemukan pakaian lama milik Frank. Vincent melihatnya dan berkata bahwa Frank tidak akan pernah kembali. Dengan rasa penasaran, ia bertanya mengapa Elsa terus menggambar orang yang tidak pernah ia kenal. Elsa tidak menjawab pertanyaannya, tetapi justru bertanya balik siapa yang akan ia korbankan untuk membawa Frank kembali. Vincent mempertimbangkan sejenak dan menyimpulkan bahwa seharusnya mereka yang sakit parah, atau yang hidupnya sudah tidak memiliki harapan lagi. Keesokan harinya, Elsa mengatur perjalanan ke hutan bersama beberapa lansia di panti jompo tempat ia bekerja. Ia membagi mereka menjadi beberapa kelompok kecil dan membawa 3 orang bersamanya, mengatakan bahwa jalan kaki ini baik untuk kesehatan mereka. Suara itu meyakinkan Elsa bahwa mereka tidak akan merasakan sakit apapun, atau menyadari apa yang terjadi. Namun, ketika 2 dari mereka telah melewati pohon tertentu, seorang lansia tersandung dan jatuh. Elsa segera membantunya, tetapi insiden itu menyebabkan anggota kelompok lainnya menyusul, sehingga pertukaran gagal. Setelah kejadian itu, ibu Elsa memarahinya karena dianggap ceroboh dan mengingatkan bahwa Elsa bertanggung jawab atas keselamatan para lansia. Ia juga mengkritik Elsa karena membawa mereka ke hutan, yang dianggap berbahaya. Ibu Elsa mempertanyakan perubahan perilakunya, merasa bahwa Elsa belum bisa pulih dari kehilangan Frank. Ia menegaskan bahwa hidup Elsa tidak boleh terhenti karena itu. Ia dan ayah Elsa telah sangat terpukul oleh kehilangan Frank, bahkan sampai ayahnya mengandalkan banyak obat untuk mengatasinya. Meski demikian, ibu Elsa menyatakan bahwa mereka harus menerima kenyataan dan melanjutkan hidup. Ia ingin Elsa, yang masih muda dan berbakat, fokus pada kebahagiaan dan masa depannya. Di sisi lain, suara itu menjelaskan kepada Elsa bahwa para lansia yang hilang tidak benar-benar mati, melainkan beralih dari satu bentuk kehidupan ke bentuk lain. Mereka menggambarkan proses itu sebagai akhir dari satu jalan dan awal dari jalan baru. Makhluk-makhluk itu mengungkapkan keinginan mereka untuk menjadi manusia, merasakan hidup, dan berpartisipasi dalam keberadaan manusia. Namun, Elsa bersikeras bahwa kehidupan tanpa kematian bukanlah kehidupan yang sejati. Kemudian, Augustine menemukan Elsa dan memberitahunya bahwa seorang pria datang pagi itu dengan sepeda motor mencari Jordan. Malam itu, Elsa kembali mendengar suara Frank. Kali ini, ia terdengar memohon untuk dibiarkan sendiri. Suara makhluk itu kembali mengingatkan Elsa bahwa waktu hampir habis dan masih diperlukan 2 tubuh lagi. Elsa memohon agar tekanan itu dihentikan, menjelaskan bahwa ia sudah berusaha menyelesaikan semuanya. Ayah Elsa mulai menyadari ada yang aneh dengan perilaku putrinya, tetapi ia menganggapnya hanya akibat kelelahan. Sementara itu, Elsa teringat akan wanita tunawisma yang pernah ditemuinya. Ia kemudian membawanya ke sebuah restoran dan menjelaskan bahwa ia sedang membuat sketsa karakter untuk komik baru. Elsa menawarkan untuk menjadikan wanita itu sebagai salah satu inspirasinya. Wanita itu berbagi kisah hidupnya, dan Elsa semakin yakin bahwa ia adalah kandidat yang tepat. Ia pun membawanya ke pohon, tetapi tiba-tiba anjing wanita itu melepaskan diri dan kabur,
menyebabkan rencana Elsa gagal. Pilihan terakhir Elsa jatuh pada suami LeBon. Elsa membawa LeBon, yang kini telah menjadi wadah makhluk asing, ke rumahnya untuk memberitahu tentang jalan rahasia di hutan. Saat Elsa menjelajahi rumah tersebut, LeBon menemukan suaminya tergantung di sebuah jerat. Makhluk itu memperingatkan Elsa bahwa jika ia gagal menemukan korban lain, mereka akan kembali untuknya, dan baik Elsa maupun Frank akan menderita. Elsa memohon agar mereka tidak menyakiti kakaknya. Di tengah keputusasaan, Elsa melihat seorang pemuda berjalan di jalan dengan sepeda motornya. Ia menawarkan tumpangan karena hujan deras sedang turun. Pemuda itu setuju dan mulai bercerita tentang saudara laki-lakinya yang hilang. Ia berasumsi Elsa mengenal saudaranya dan mulai bertanya tentang Jordan. Untuk menghindari pembicaraan lebih jauh, Elsa menyalakan musik. Namun, pemuda itu mengenali Elsa sebagai saudara perempuan astronot terkenal yaitu Frank, dan bersikeras bahwa Frank tidak mungkin menghilang tanpa alasan. Saat melihat sketsa Elsa, ia memuji karyanya dan bertanya bagaimana perasaannya. Pemuda itu juga berbagi mimpinya untuk menjadi seorang koki dan membuka restoran kecil, lengkap dengan nama dan logo yang sudah ia rancang. Mendengar cerita itu, Elsa tiba-tiba menghentikan mobil dan memintanya turun. Pemuda itu bingung, tetapi akhirnya keluar dari mobil. Elsa melanjutkan perjalanan sambil menangis dan memohon untuk berbicara dengan Frank. Suara kakaknya terdengar menyapanya, dan Elsa meminta maaf. Ia berkata bahwa jika ia bisa memilih, ia ingin hidup dalam mimpi di mana Frank tetap ada. Namun, setelah beberapa saat, suara Frank kembali menghilang tanpa jawaban. Dengan waktu yang hampir habis, Elsa berjalan sendirian, merasa seperti pahlawan wanita dalam komik yang pernah ia gambar. Dalam imajinasinya, ia melihat gadis komiknya duduk di samping Frank, bersama-sama memandang sebuah planet besar yang tergantung di angkasa. Kemudian, Elsa terlihat mengemudi dengan anjing wanita tunawisma di dalam mobilnya. Mereka tiba di sebuah pantai, di mana Elsa dan anjing itu berlari dan bermain di sepanjang pasir. Akhirnya, Elsa berdiri diam, memandang lautan dengan tatapan kosong, seolah-olah mencari jawaban di cakrawala. Dan inilah akhir dari cerita ini. Elsa. Franck ? Ils sont là. C'est quoi votre plan ? Une invasion ? Personne ne saura jamais qu'on est parmi vous.